Iya. Oh, ini yang ini. Tolong jangan berteman. Bulan Ramadan, bulan suci. Ayo istighfar bareng-bareng. Astagfirullah. Karena habis marah-marah nanti gaji ART buat aku ya. Ya udah deh. Kalau gitu gini aja deh, mungkin yang pelit bukan ayah saja ya. Mungkin ada siapa di sini yang suaminya pelit juga. Ada nggak? Sebelum kita bahas tentang itu, nih buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni tentang pernikahan. Pernikahan sakral penting. Jadi ketika kita mengucapkan akad, laki-laki mengucapkan saya. Satu jenang Pak, maaf, udah gak usah lah Bu, habisin duit. Udah tadi ke Amar. Berarti itu tidak boleh, harus meminta persetujuan dari suami. Dan istri juga tidak boleh membuat suami marah. Kalau bahasa Jawanya gelo. Gelo itu sedih, membuat suaminya sedih, gelo kecewa. Kalau bahasa Sunda apa Irfan? Langsa. Karena laki-laki kalau tidak dipamiti keluar Bu, laki-laki itu sedih dan nelangsa, merasa dirinya tidak dianggap. Lalu itu hak seorang suami, berbeda lagi dengan hak seorang istri. Ibu-ibu nih suka kalau ngomongin hak-hak nih. Hak istri nih. Hak istri apa saja? Yang pertama, hak seorang istri yang harus didapatkan oleh seorang istri dari seorang suami. Apa itu? Yang pertama, nafkah. Tuh, dengerin Irfan. Ayah. Nafkah ini ada dua, nafkah lahir dan juga nafkah batin. Nafkah batin lagi kenceng. Iuran batin semangat. Jadi ada dua. Kalau masalah nafkah batin, ibu-ibu mau udah paham lah ya. Kalau nafkah lahir ini meliputi apa saja? Ada sandang, pangan, papan. Lalu yang kedua, hak seorang istri yang harus didapatkan dari seorang suami adalah muknah. Muknah itu apa? Muknah itu nyenengin diri sendiri, uang untuk makan. Jadi suami mempunyai kewajiban untuk itu namanya muknah. Karena ibu-ibu biasanya senang kalau ke mall beli perhiasan, kalau beli makanan kan biasanya senang ya. Tuh dengar Jadi kewajiban suami adalah memenuhi hak dari sang istri. Kewajiban istri juga memenuhi hak dari suami. Kalau itu jalan semuanya langgeng. Mantap. Nanti kalau misalkan berat sebelah kan nggak bakal lurus. Nah, apa ya? Cuma nganuin burungnya. Nah, itu benar-benar Ada yang gitu ya. Hanya bunda tuh kan yang namanya istri itu kan tetap harus taat sama suami, sama AA. Dia nggak mau ngomong sama AA, tapi kan taat. Ya kan aku sesama perempuan katanya, nggak bisa begini nih. Mas dia harus memberikan kewajiban. Emang gini. Maksudnya gitu Ya udah, ibu-ibu ada yang mau nanya nggak di sini? Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Mana? Silakan. Silakan ibu. Nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrido dari Majelis Ta'lim Az-Zahra Mancak, Cilegon, Serang, Banten. Sahrido. Gimana Bu? Ibu Saya Sahrido. mau bertanya, jika suami saya suka memelihara burung peliharaan, Dulu ibu istri saya ya. Bukan. Terus suaminya suka pelihara burung. jika suami saya suka mengurusi burung peliharaannya dibandingkan
memberikan jajan pada anaknya. Bagaimana menghadapi hal tersebut? Ganti suami deh. Masa ganti suami, jangan kayak begitu juga. Gimana tuh? Karena kan namanya anak juga pasti anak punya hak dan Kalau tadi kan kewajiban sama istri sama pasangan. Anak gimana? Istri kan punya hak juga. Oke, jadi begini. Laki-laki kita kilas balik ke pembahasan yang tadi ya. Ternyata kewajiban suami meliputi sandang, pangan, papan dan memenuhi semua itu tidak jauh berbeda ketika suami terhadap anak. Berarti kalau misalkan semua kewajiban sudah dilakukan, daripada ngasih jajan ke anaknya, ternyata itu boleh-boleh saja. Asalkan semua kewajiban sudah terpenuhi. Tapi pemberian seorang ayah terhadap anak itu adalah bentuk kasih sayang. Ya maaf ya Bu ya. Jadi jajan itu kan penting ya Bu ya. Uang jajan itu penting, apalagi buat anak. Termasuk anak umur 45 tahun. Masa itu masih anak? Itu kayak saya dan Papa. Jadi uang jajan itu adalah bentuk kasih sayang ayah terhadap anaknya. Tapi ingat, Rasulullah mengatakan khairukum li ahli. Khairukum sesungguhnya yang paling baik dari kalian, khairukum li ahli, yang baik terhadap keluarganya. Yang sayang dengan keluarganya, bukan hanya pada burungnya. Yang mementingkan keluarga gitu. Yang mementingkan keluarganya. Berarti kalau kita ke keluarga sayang, suka membuat mereka bahagia, ada pahalanya. Jadi ketika seseorang laki-laki atau perempuan sudah memutuskan untuk menikah, berarti ada kewajiban untuk memenuhi hak orang-orang yang dia bertanggung jawab untuk membagi. Akhirnya nggak mau ngasih. Caranya bagaimana? Ya tetap dinasehatin tapi dengan bahasa yang halus. Oh gitu. Tapi kalau sebaliknya gimana? Ngasih jatah lahir tapi batinnya kagak sempet. Berarti solusinya kayak gini, Pak, mau nggak? Tawarin. Jadi jangan nunggu diajak mulu. Iya, jangan nunggu diajak, tawarin. Itu berarti yang istri juga boleh mengajak. Boleh. Tidak hanya menunggu saja. Begini Bu, ibu-ibu, kalau misalkan mengajak suami untuk berhubungan, itu pahalanya sama kayak sedekah. Wih? Misal begini, Pak, mau sedekah apa enggak? Tuh Bu. Nah kalau gitu ya, kita istirahat dulu ya. Ini di bunga-bunga hati. Lihat dulu. Pasti mau. Nggak ada AA kan? Nggak ada. Jadi gini Bu, mumpung suami saya kan lagi ngantar anaknya AA. Biasanya suka adanya nyelip-nyelip di antara dia. Lagi ngapain Cika? 21. Ini baju-baju laki lu kan? Laki lu lagi nganterin bunda. Laki lu kan sopir di keluarga kita. Hei, astagfirullahaladzim, itu duit haram. Alhamdulillah. Nih, ini tipe istri yang pintar nyari duit. Suami diumpetin di
Itulah gunanya istri yang pintar. Di kaos kaki ketemu, di balik peci ketemu, Semuanya cucian ketemu. kotor ketemu. Itu dia makanya hebatnya istri. Soalnya kan bagaimana ya? Kan kita kan agak kurang tuh dikasihnya tuh buat tiap bulannya jatahnya. Ya kalau ada yang nyelip-nyelip dikit ya boleh lah ya. Tanya aja. Tapi Tanya ke Ning, itu namanya mencuri atau kagak? Oke, jadi begini, saya ceritain dulu. Dulu. Diceritain dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ternyata dulu ada wanita yang bernama Hindu. Seorang Hindu ini mengeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku itu pelit kepadaku. Kalau minta uang untuk menafkahi keluarganya, minta uang buat belanja, suamiku tidak mau memberi kepadaku." ibu kenapa ibu? Oh berarti terwakilkan ya bu? Ibu kayaknya ngerasa kayak gitu. Iya kayaknya deh. Ya Rasulullah, aku harus bagaimana? Sedangkan anakku butuh makan, aku butuh makan. Ini kebutuhan rumah juga udah numpuk, tapi suamiku pelit ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Khudhi ma yakfika wa waladika bil ma'ruf. Ambil secukupnya untuk kebutuhanmu dan anakmu. Jadi intinya boleh tidak? Boleh. Asal tenang, ibu-ibu tenang, jangan tepuk tangan dulu, sabar, boleh, asalkan sesuai hanya dengan kebutuhan saja. Contoh, misal kebutuhan di daerah 1 bulan butuh 5 juta, ibu-ibu cuma dikasih 2 juta, nah boleh ambil 3 juta. Nah kebutuhan di daerah 5 juta, ibu dikasih 2 juta, nemu uang 50 juta, ambil semua lah. ini nih, buat beli sayur berapa perlunya? 500.000 buat beli susu. 1, 2, 3, 4, 5, 500.000 lagi buat beli baju anak 1 juta aja. 1, 2, 3, 4 kan itu semua deh. Tapi kebutuhan tuh secukupnya tuh secukup buat kebutuhan hari-hari kan? Secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari dan juga pangan anak. Nah kalau ngambilnya lebih, Nah, itu nggak boleh. Tetap ada dosanya dan dosa ditanggung penumpang. Oke, saya 150 aja. oh iya. Ini buat bisa harus mati nggak apa-apa. Nih gini, apa perbedaannya suami pelit dan perhitungan? Coba saya. Perbedaan antara suami pelit dan perhitungan. Kita pahami dulu antara kata-kata pelit dan perhitungan. Perhitungan ini kan berarti hemat lah ya Bu ya. Hemat kan ya. Hemat itu berarti sesuai dengan kebutuhan, gitu kan ya. Nah, jadi begini, kalau misalkan perbedaan antara hemat dan pelit, itu bedanya apa? Persamaannya dulu ya, kita ambil persamaannya dulu. Hemat dan pelit itu persamaannya adalah sama-sama pengen ngeluarin uang sedikit, nggak mau keluar uang banyak. Betul? Betul. Itu persamaannya. Kalau perbedaannya ada. Yang pertama, kalau orang itu hemat, dia mengeluarkan uang sedikit, tapi sisa uangnya dia untuk gunakan untuk jaga-jaga apabila ada kebutuhan yang mendadak. Tapi kalau pelit, dia hanya mau mengeluarkannya uangnya sedikit, tapi tidak mau uangnya habis. Jadi dia cuma mau ngeluarin sedikit, nggak mau uangnya habis. Itu yang pertama, perbedaan antara hemat dan pelit. Yang kedua, kenapa ngomong pelitnya kayak gitu ya? Yang kedua, perbedaan antara hemat dan pelit. Kalau hemat, Bu, perhatikan, kalau laki-laki hemat dan perhitungan, dia tahu kebutuhan berapa untuk kebutuhan sehari-hari. Berapa yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau pelit, dia enggan mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang cukup sehari-hari. Itu bedanya hemat sama pelit. Pelit itu. Yang ketiga, perbedaannya, orang yang hemat perhitungan itu masih mau diajak sedekah, Bu. Orang yang perhitungan itu tahu porsinya. Ini buat belanja, ini buat makan, buat uang jajan, buat
pendidikan, dan dia masih mengeluarkan untuk sodako. Tapi kalau orang pelit, Boro-boro mikirin. orang tahu kota infak, ada kota infak di masjid, wae. Kota infak. Biasanya, tradisi kita biasanya kalau lihat kota infak itu kan biasanya cari uang kecil, golek uang kecil. Kalau kata uang Surabaya, duit cilik. Cari uang kecil. Kenapa muncul tradisi seperti itu? Karena memang selama ini yang kita lihat adalah kata-kata seperti itu ketika ada kota amal. Ayo, dia apa mboten? Nah, sudah bisa jadi orang Jawa ini ya. Perbedaan antara suami pelit dan perhitungan masih tetap bisa bersedekah, tapi kalau pelit dia tidak mau mengeluarkan uangnya untuk bersedekah. Wallahu a'lam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ternyata aku termasuk suami yang pelit. Ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Aku terlalu pelit kepada istriku. Nih. Itu uangnya, itu uang suamiku loh. Kalau udah keburu pelit harus gimana? Maksudnya keburu pelit gimana nih? Ya maksudnya udah keburu pelit itu sadar, sebenarnya saya pelit. Apa yang harus dilakukan? Jadi begini, kalau udah keburu pelit ada caranya. Jadi ada kan orang itu terjerumus dalam suatu kegiatan atau kebiasaan yang jelek. Cara keluarnya yang pertama, dipaksa. Karena kalau tidak dipaksa, dia tidak akan terbiasa. Kalau ingin terbiasa jadi orang soleh, jadi orang yang baik, itu tidak semerta-merta tiba-tiba jadi baik. Semuanya bermulai dari dipaksa yang akhirnya menjadi terbiasa. Kita sering dengar orang bisa karena terbiasa. Oke, kalau gitu ibu ada mau nanya lagi nggak? Ibu hati-hati kesungkur bu itu. Silakan, ada mau nanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Neng Alif dari Majlis Taklim Bani Tahir, Cilegon, Banten. Iya, Neng Ali tapi mi ageng. Alif mana? Alif di rumah. Bahasa Jawa Alif kecil juga. Alif cili. Iya. Tapi terus ageng. Ya mah. Sok, mana? Mau nanya nih Umi, berdosakah jika istri mencari nafkah tambahan karena mempunyai suami yang pelit? Apakah berdosa ketika seorang istri mencari nafkah ketika suaminya pelit? Jadi begini, istri bekerja atau tidaknya itu sebenarnya harus izin kepada suami terlebih dahulu. Tetap harus minta izin. Mencari nafkah kan berarti bekerja ya Bu ya? Bekerja tetap harus minta izin, dan yang boleh memberikan izin cuma suaminya. Jadi kalau misalkan suami nggak ngebolehin ibu untuk bekerja, ya ibu masih belum boleh untuk bekerja. Tapi kan sekarang mah bekerja mah itu ya udah bisa di rumah ya. Sekarang bekerja di rumah udah bisa sambil melakukan kewajiban. Karena pada hakikatnya ibu ini seorang istri yang punya kewajiban terhadap suami dan juga anak. Kalau misalkan ibu ini bekerja lalu akhirnya meninggalkan kewajiban yang harusnya dilakukan kepada suami dan juga anak, ini kan juga tidak boleh. Berarti harus minta izin. Tapi kalau suami mengizinkan, boleh. Oh, ibu nggak apa-apa bekerja, berarti suami sudah ridho. Oke, tapi intinya pokoknya kalau istri kerja tuh kagak dilarang. Yang penting minta izin dan direstuin sama suaminya. Jangan juga kerja juga nggak usah selalu keluar rumah, di rumah juga bisa. Kalaupun tidak diizinkan, ya itulah saatnya ibu berbicara dengan suami. Ya makanya papa tuh kalau ngasih uang tuh yang agak lebih gitu loh Pak. Jadi biar papa makan nasi uduk aja papa lah. Iya, maksudnya biar mama tuh terpenuhi gitu. Itu ya Bu ya. Tapi tetap sih kalau mau kerja harus minta izin ya. Si ibu beli banget dengar kita ngomong. Apakah suami termasuk KDRT kekerasan dalam rumah tangga? Apakah pelit itu termasuk KDRT ya? Kita angen-angen dulu. Kalau bahasa Jawa itu namanya angen-angen. Angen-angen itu
kita pikir-pikir. Kita pikir-pikir dulu. Jadi begini, di dalam Al-Qur'an itu ada wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah itu adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Dengan kata lain, sandang, pangan, papan. Kewajiban seorang ayah. Kalau kewajiban ini tidak dilakukan, berarti seorang ayah berdosa. Waduh. Itu kalau secara agama. Kalau misalkan secara negara, apakah suami yang pelit termasuk KDRT? Ternyata termasuk. Masa? Gimana ceritanya? Jangan tepuk tangan dulu ya, Ibu. Dikit-dikit tepuk tangan. Dikit-dikit tepuk tangan. Soalnya itu kan nggak ada memenuhi kewajiban. Tata. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di situ dijelaskan bahwa kekerasan itu ada yang bentuknya verbal. Ada yang non verbal. Jadi termasukkah kekerasan dalam rumah tangga? Jadi begini Bu, kekerasan dalam rumah tangga dalam kurung tega. Kekerasan dalam rumah tangga dalam kurung tega. Kalau bapak tidak kasih uang ke istri, berarti bapak tega. Kok kata Bapak Haji Roma Irama sih? Ke pasar beli samyang. Samyang beli ke dondong. Kalau pengen istri tambah sayang, kasih uang dong. Iya. Ada pisang, bahasa Inggrisnya banana. Cakep. Ada aman dimasukin ke peti. Jangan kemana-mana. Tetap di sini di bunga-bunga hati. Senang gak sih Bu? Pagi-pagi di bulan Ramadan tahun ini ada kita di sini, senang gak sih? Alhamdulillah ya, di sini di bunga-bunga hati. Lihat dulu. Anak siapa ini? Kenapa Cika? Ini kan Cika gini nih ya. Berarti kok gitu suka minjem duit. Pengen 100 silaturahmi gitu. Kenapa? Ya kan kalau misalkan suami kita tuh pelit, terus agak bisa dikasih tahu, yang kayak tadi tuh dipaksa, terus diajak ngobrol, tapi tetap agak bisa dikasih tahu, agak bisa dinasihatin. Terus boleh nggak sih istri itu pinjem duitnya tuh tanpa sepengetahuan suami? Boleh nggak ya? Habisnya kan nggak bisa dinasihatin, habisnya nggak bisa dikasih tahu, gitu bagaimana? Emang bedak kebutuhan rumah tangga lu banyak banget kan, lu numpang hidup juga di kita. Iya sih, cuman kan maksudnya kan kita namanya ibu rumah tangga ya, kita kan harus ada sisipan ya, benar nggak Bu? Sisipan itu gitu. Pinjam duit ke orang. Enggak, minjem uang, iya minjem uang. Ya minjem duit masa kok enggak ke orang. Tapi nggak izin ke suami gitu. Iya, tapi gimana minjem duit tanpa izin ke suami? Jadi begini, kita bahas akad hutang piutang dulu ya. Seperti yang kita tahu, di dalam Al-Quran itu ayat yang paling panjang, itu ayat yang membahas tentang hutang piutang. Oh ya? Iya, di dalam surat Al-Baqarah. Jadi begini, kalau misalkan seorang istri pinjam ke orang, ini kita bahas ini dulu ya. Istri pinjam ke orang tanpa sepengetahuan suami, itu hutang piutangnya hukumnya sah. Dan yang wajib membayar adalah seorang istri sendiri. Begitu pula juga suami. Kalau suami berhutang tanpa sepengetahuan istri, itu hukum hutang piutangnya sah. Tapi yang berkewajiban untuk membayar adalah seorang suami. Tapi yang ditanyain oleh Kak Cika, gimana kalau misalkan istri ini hutang ke orang, tapi untuk mencukupi kebutuhan keluarga? Nah, itu dia yang enggak. Ya. Jadi gimana? Perasaan saya udah mulai gak enak. Kami lagi nih. Dia maksudnya iya begitu. Gimana? Kalau misalkan seorang istri berhutang karena memang suami tidak memberikan nafkah kepada
kepada keluarganya alias pelit, ya. Cepet banget ya. Jadi boleh-boleh saja hukum hutang piutangnya sah, tapi yang berkewajiban membayar adalah Ibu-ibu tenang, kita diskusikan bersama. Tapi tanyakan yang utang istrinya, kenapa yang bayar suami? Kan tapi tadi Ning bilang untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Kalau misal utangnya buat beli HP baru, itu beda cerita. Berarti seorang istri yang harus membayar hutangnya sendiri karena berhutangnya, tidak ngomong kepada suami. Oh, gitu. Kenapa kalau nafkah suami harus bayar, yang berkewajiban memberi nafkah mencukupi kebutuhan siapa? Yang harus ngasih uang jajan siapa? Nah, berarti yang wajib membayar hutangnya adalah gimana? Tenang. Tapi udah, kesimpulannya adalah emang suami itu harus tanggung jawab untuk diri istri dan keluarga, ya. Oke. Boleh mungkin dikasih tahu saya lagi sedikit mengenai kesimpulan apa yang kita bahas hari ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, beberapa menit yang lalu kita telah membahas tentang pernikahan, yang dimana ketika akad dilakukan, laki-laki sudah mengucapkan qabiltu, maka muncullah dengan yang namanya hak dan kewajiban. Ketika seseorang sudah mengumpulkan niat, ketika seseorang sudah memutuskan untuk menikah, berarti dia berkewajiban untuk melakukan kewajibannya. Seorang suami harus melakukan kewajibannya sebagai suami, seorang istri juga harus melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Ingat, suami tidak boleh Kenceng banget ya. Lupa. Oke, itulah ya. Yang buat para suami harus diingat ketika kita sayang pada keluarga, memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga, itu ada pahala tersendirinya. Betul ya? Betul nih. Aduh, makasih banget nih ya. Ibu ngerti semuanya. Kalau sudah mengerti, sampaikan ke suami masing-masing. Papa tuh ngasih uang ke mama tuh ada pahalanya loh. Semakin besar ngasih, semakin besar Pak. Ibu senang. Makanya ini tadi sudah bilang senengilah bunda gitu ya kan. Jadi dibikin rata gitu ya. Ini loh buat binatang peliharaannya, ini loh buat istri, ini loh buat anak, ini loh buat ART-nya. Tapi ditutup kan kalau kita tahu itu bahwa Rasulullah itu memberikan contoh seperti teladan dalam segala hal. Kalau di rumah tangga Rasulullah SAW bersama dengan Siti Khadijah salah satunya. Apakah ada yang bisa di sharing tentang ceritanya? Oke, jadi kita garis bawah intinya dulu ya. Jadi suami tidak boleh pelit. Kita bicara tentang rumah tangga Rasulullah. Jadi dulu Rasulullah itu hidupnya sangat sederhana. Bahkan dari cerita-cerita yang sering kita dengar, Rasulullah itu hidupnya kadang makan sehari cuma sekali. Seperti orang yang miskin. Ngapunten, tahu ngapunten Bu? Ya. Jadi hidupnya itu seperti orang yang miskin, sehari kadang makan cuma sekali. Hidupnya sederhana. Padahal Rasulullah tidak miskin. Apa Rasulullah bersikap seperti itu sederhana karena Rasulullah miskin? Tidak. Rasulullah itu kaya raya, duitnya Seueur artosna. Banyak uangnya. Rasulullah itu kaya raya, apalagi menikah dengan Siti Khadijah yang juga kaya rayanya luar biasa. Rasulullah itu kaya raya. Beliau dapat uang dari menggembala, lalu berdagang, lalu ada seperlimanya harta rampasan perang. Bahkan Rasulullah itu punya tanah yang dimana tanahnya itu ditanami, yang hasilnya diberikan untuk ahlul baitnya, keturunannya, keluarganya. Intinya kita jadi kaya boleh, tapi tetap harus melakukan kewajibannya untuk menafkahi keluarganya. Jadi suami tidak boleh Pelit diri sendiri, pelit pasangan, pelit keluarga dan sebagainya. Oke, matur suwun sangat nggih. Sami-sami.
cari lagi materi yang lainnya ya. Iya. Nempel sadaya di dirinya. Ya, ngumpul semuanya di rumah juga, kita akan cari materi-materi menarik lainnya sepanjang bulan Ramadan ini ya. Hanya di sini